Bermula dari konten "Cukup Aku Aja yang WNI Anakku Jangan", polemik beasiswa LPDP langsung memanas. Nama Dwi Sasetianing Tias, alumni LPDP yang viral karena mengunggah status kewarganegaraan Inggris anaknya, terus jadi sorotan. Isu ini makin bergulir setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mewajibkan Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetianing Tias, mengembalikan seluruh dana beasiswa LPDP yang pernah dia terima. Publik pun mulai menghitung-hitung sebenarnya berapa besar nilainya. Arya diketahui menempuh S2 dan S3 di Utrecht University Belanda dengan beasiswa LPDP. Jika dihitung secara perkiraan, biaya S2 mencakup kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan dan biaya hidup sekitar 1,9 miliar rupiah. Totalnya mendekati 3 miliar rupiah. Untuk jenjang S3, meski biaya kuliah disebut gratis, komponen lain tetap besar. Biayanya meliputi penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 100 juta rupiah, serta tunjangan dan biaya hidup yang bisa mencapai 4,3 miliar rupiah. Total biaya S3 diperkirakan sekitar 4,7 miliar rupiah. Artinya, jika seluruh dana S2 dan S3 harus dikembalikan, angkanya bisa tembus sekitar 7,7 miliar rupiah. Meski masih berupa estimasi, nominal sebesar itu jelas bukan angka kecil dan membuat polemik ini semakin menyita perhatian publik. Mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jadi Koperasi Daerah Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara, dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar 40 triliun selama 6 tahun. 6 tahun ke depan. Jadi untuk saya sih risikonya clear, nggak ada tambahan resiko fiskal, karena tiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuman sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya. Pak Purbaya, bagaimana tanggapan soal alumni LPDP yang bangga anak WNA dan bagaimana update pemanggilan suami dia yang saat ini masih dia masih kuliah, udah lulus kan? Sudah lulus kan suaminya? Oh masih ini. Jadi kalau saya nggak tahu nih, saya baca ininya. Pada saatnya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya ke LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya. Jadi ke Pak Bos LPDP, lu apa sih? Lu apa? Dirjen apa? Lu Dirut? Lu bukan Dirjen. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mau bayar. Mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Berapa miliar? Bunganya dihitung nggak? Hitung bunga? Hitung bunganya ya? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai, kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Jangan dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Jadi saya sekolah
pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Yang begitu, yang kayak nggak apa-apa kalau nggak ada nggak patriotis nggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh. Itu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP, dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Ya, Pak Dato ya. Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutannya? Itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan, nanti Pak Presiden yang umumkan. Pak Purbaya, apakah jadi mengaudit WPP yang restitusinya besar? Kalau jadi, apa tujuan utama dari audit itu? Wildan mana Wildan? Yang sering nanya lu ya? Kita akan audit. Terutama yang kelihatannya besar-besar yang mencurigakan tahun lalu. Karena tahun lalu kita keluarin berapa tuh? 270? 320 ya? 330? Restitusi. Lu bobo lu. 360 triliun restitusinya. Menurut saya kebesaran. Saya akan lihat ada nggak yang main-main di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya nggak hilang gitu. Dan memperbaiki kondisi fiskal juga. Oh, mana tadi? Habis. Bagaimana Kemenkyu melihat potensi NPL KUR di Himbara yang membengkak hingga di atas 10%? Bagaimana mitigasi yang dilakukan? Apakah ada rencana APBN ikut menanggung? Lu dengar? Pernah dengar ini? Gimana? 10% itu kan di cover sama ya? Enggak. Jadi gini, harusnya itu bukan tanggungan kami lagi kan ya. Itu kan perbankannya sudah ada, Jamkindo sama Askindo segala macam, tanggung jawab perbankan sepenuhnya. Jadi kami belum ada rencana untuk ikut menanggung. Yang adalah kami sedang hitung-hitung apakah KUR sebaiknya dijalankan oleh satu entitas di bawah Kementerian Keuangan atau tidak. Kami sedang pelajari itu dan sedang diskusi dengan Danantara juga. Mungkin untuk saya hanya itu. Ada pertanyaan yang saya nggak usah jawab, nggak apa-apa kan? Nanti sebetulnya masuk ke teori macam-macam. Oke, silakan Pak Wamen. Pak Febrio, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi yang terkait dengan kesepakatan dagang RI dengan AS. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan bahwa ini masih ada beberapa ketidakpastian, akan tetapi kita akan selalu siap. Jadi tim negosiasi yang dipimpin oleh Pak Menko Ekon kemarin juga sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu siap. Akan tetapi kalau ada pertanyaan, misalnya apakah potensi pajak jadi turun? Nah, ini ada dua bagian. Kalau terkait dengan bea keluar, bea masuk, ini mirip dengan perjanjian perdagangan yang pada umumnya kita lakukan dengan banyak negara. Misalnya terakhir yang sudah cukup solid itu adalah EU-SEPA. Nah, dengan Amerika juga sama. Pasti ada penurunan tarif untuk namanya meningkatkan ekspor dan impor di kedua negara dan dari kedua negara. Nah, dampaknya terhadap penerimaan bea keluar, bea masuk ada, tetapi terbatas. Dan dampaknya terhadap APBN 2026 itu sudah diantisipasi. Jadi memang dari sejak EU-SEPA, perjanjian Amerika, ini selalu kita antisipasi sehingga tidak terjadi syok terhadap penerimaan negara. Lalu bagian kedua yang juga banyak ditanya oleh teman-teman media adalah terkait dengan pajak digital. Nah, ini tolong dibedakan antara pajak digital dengan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Contohnya adalah PMSE. PMSE itu bukan pajak digital. Pajak digital yang dimaksud oleh persetujuan ini dan juga sering diperdebatkan di global itu adalah pemajakan terhadap berapa ratus perusahaan besar teknologi dan itu mayoritas memang banyak Amerika. Dan ini pembahasannya bukan seperti yang diberitakan terlalu banyak. Ini adalah terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti
Google, Netflix dan sebagainya, itu dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak Indonesia. Tetapi PMSE ini tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non-diskriminatory. Jadi PPN yang dipungut oleh DJP terhadap PMSE itu tetap berjalan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.